Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia Max Indonesia, jumpa lagi di PSBB, Podcast Santai Banyak Bahasan episode 5. Hari ini Kamis 4 Februari 2021, terpantau di Yogyakarta cuaca siang hari ini sangat cerah. Tentunya bersama Faris di sini dan panelis kita hari ini yang sudah pasti akan menemani saya ngobrol untuk beberapa menit ke depan. Untuk hari ini, untuk panelis hari ini merupakan founder serta hari ini saya bersama panelis yang beliau adalah founder dari Rumah Koran yang merupakan sebuah bisa dibilang organisasi atau sebuah gerakan yang jika apabila nanti rekan-rekan bisa mengecek di Instagramnya, ini sangat menarik sekali, ramai sekali dan sangat aktif sekali di bidang pertanian. Langsung saja tanpa basa-basi, mari kita sambut Mas Jamal dari Rumah Koran. Selamat pagi Mas Jamal. Pagi Mas Faris. Oh ya, Mas Jamal ini lokasinya di mana ya Mas? Kami di Makassar, Sulawesi Selatan. Tepatnya sih di Kabupaten Goa. Wih, jauh sekali ya. Saya di Yogyakarta dan Mas Jamal di Makassar. Dan ini mungkin kalau tidak salah satu-satunya panelis atau bukan satu-satunya ya, yang berasal dari luar Pulau Jawa dan sangat menarik sekali. Oke, langsung saja Mas Jamal. Yang saya tanyakan di sini, pertama kali pertanyaan saya, ketika saya mendengar Rumah Koran, nama Rumah Koran, itu saya kira itu kayak rumah penampungan bekas-bekas koran atau manfaatan koran. Nah, ini sebenarnya apa toh Mas Jamal, kok namanya Rumah Koran, tapi isinya itu pertanian, bisa dijelaskan dong? Iya. Jadi awal mula Rumah Koran ini kan dia berasal dari kandang bebek dia awalnya. Oh, kandang bebek. Jadi, iya, satu rumah itu ditempeli koran. Jadi orang tua saya punya kandang bebek yang kemudian bebeknya sudah habis. Akhirnya saya minta ke orang tua saya bagaimana kalau tempat ini saya jadikan sebagai tempat belajar untuk anak-anak petani, pemuda tani, dan petani tua itu sendiri. Dan akhirnya bagaimana kemudian lahir metode baru di gerakan-gerakan literasi, maka metode yang coba kami gunakan adalah melalui metode informasi yang ada di koran-koran yang ditempel di tempat itu. Akhirnya setelah satu kandang bebek itu kemudian tertempel koran-koran yang berita-beritanya yang ada di Makassar, di kabupaten-kabupaten lain, setelah kami seleksi, kami tempel, akhirnya saya berpikir, kira-kira pas namanya ini apa ya? Akhirnya pada waktu itu akhirnya muncul nama, Rumah Koran saja. Jadi akhirnya pada waktu itu lahirlah namanya Rumah Koran dan akhirnya menjadi satu wadah tempat belajar untuk gerakan-gerakan literasi, bagaimana kemudian para petani ini bisa gemar membaca dan bagaimana kemudian dia bisa berdiskusi di Rumah Koran itu sendiri. Oke. Seperti itu. Sangat menarik sekali ya kalau menyimak dari awal. Sangat filosofis dan alhamdulillah setelah saya menilik dari Instagram dari Rumah Koran sendiri, itu saya sangat tertarik. Saya dari awal dulu tertarik dengan deskripsinya dulu. Rumah Koran, promosi, edukasi, dan pasar tani. Di bawahnya ada @TV Tani Rumah Koran, yang belakangnya ada @Pasar Tani Rumah Koran, dan yang ketiga ada @kampung.sayur. Banyak sekali ya ternyata cabangnya, bukan cabang ya, kayak jenis usahanya. Tapi bisa dong dijelaskan Mas, itu apa saja toh? Promosi, edukasi, pasar tani, TV, Rumah Koran TV, pasar tani, kampung sayur, seperti itu. Iya, jadi kan Rumah Koran ini dia sebuah wadah yang melakukan gerakan bagaimana gerakan cerdas anak petani seperti itu. Nah, dari yang dilihat di Instagram tadi ada TV Tani Rumah Koran, ada Pasar Tani Rumah Koran, ada Kampung Sayur. Jadi bagaimana kemudian gerakan itu bisa fokus dalam satu gerakan itu. Ketika kita berbicara tentang promosi, maka dia ada di TV Tani Rumah Koran. Jadi dia tidak dicampur dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan lain, tetapi dia fokus bagaimana mempromosikan kegiatan-kegiatan pertanian yang ada di Kabupaten Goa atau Makassar.
Nah, bagaimana kemudian Kampung Sayur memperlihatkan bahwa dia sebagai daerah penghasil sayur yang mampu menyuplai ke beberapa daerah dan mampu memperlihatkan bahwa dia mampu menjaga stok ketersediaan sayuran-sayuran yang ada di tempat itu. Jadi ini menjadi identitas bahwa daerah ini merupakan penghasil sayur sehingga layak untuk kemudian diberi julukan sebagai kampung sayur. Jadi itu sudah ada 2 poin di situ. Bagaimana ada gerakan promosi, edukasi, dan yang terakhir adalah pasar tani. Nah, bagaimana kemudian setelah para petani di kampung sayur melakukan budidaya, tentu akhir daripada pertanian adalah bagaimana kemudian para petani ini bisa tersenyum manis ketika mereka mampu memasarkan hasil-hasil pertanian mereka secara maksimal, harga yang terbilang tinggi, dan hasil-hasil pertanian secara keseluruhan itu mampu terjual secara keseluruhan. Nah, melalui gerakan 3 itu tadi, pertama adalah bagaimana kita bersama-sama melakukan promosi. Promosi di sini adalah bagaimana Rumah Koran sebagai wadah mengajak para petani untuk berselfie di lahan mereka, sehingga para petani menjadi petani online. Jadi bukan hanya sekedar mereka bisa melakukan budidaya, tetapi mereka juga bisa mempromosikan dan memasarkan hasil-hasil pertanian itu sendiri. Nah, ini terkait dengan gerakan literasi, tentu ini menjadi edukasi, bagaimana ada ajakan, bagaimana para petani bisa berdiskusi, bagaimana para petani bisa membaca berita-berita inspirasi yang ada di luar daerah mereka, sehingga terlahir di situ sebagai petani yang benar-benar mampu bertani dari hulu hingga ke hilir, sehingga bercocok tanam mereka bisa mahir, sampai ke pemasaran mereka juga bisa mahir, sehingga petani bisa untung, kaya, dan negara ini bisa lebih kuat seperti itu. Nah, sangat menarik sekali. Luar biasa menarik setelah dijelaskan oleh Mas Jamal. Dan di Rumah Koran sendiri itu yang terlibat siapa saja, Mas? Maksud saya, siapa yang aktif, dari kalangan apa yang aktif gitu kan. Menilik dari beberapa postingan yang di Instagram, saya lihat memang sangat sekali banyak sekali kegiatan, banyak sekali aktivitas, entah itu aktivitas kolaborasi, aktivitas termasuk liputan juga. Jadi siapa saja tuh Mas yang terlibat dalam Rumah Koran sendiri? Iya, jadi berbicara siapa saja yang ada dalam ruang lingkup Rumah Koran itu sendiri, jadi Rumah Koran ini terbuka sebenarnya. Jadi yang kita utamakan adalah kerja kolaborasi. Jadi Rumah Koran hanya sekedar wadah, tapi bagaimana kemudian kami bersama-sama dari semua kalangan, bagaimana kita berkumpul di situ, bagaimana kemudian melakukan gerakan itu tadi seperti gerakan kolaborasi. Ketika kita bekerja sendiri kan itu tidak kuat dan tentu cakupannya tidak luas. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut kita kolaborasi dengan Dinas Perpustakaan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, PPL, Brimob Polda Sulawesi Selatan. Jadi kita kolaborasi dengan banyak pihak sebenarnya, kelompok-kelompok tani, Gapotang, dan organisasi-organisasi lain yang kemudian mempunyai tujuan dan visi misi yang sama. Bagaimana kemudian anak-anak muda kemudian itu dia kembali ke desanya dan melihat dan bersama-sama mengembangkan potensi yang ada di desa. Sehingga lahir seperti itu tadi, bagaimana lahir potensi yang ada di desa kemudian diberi julukan sebagai kampung sayur. Akhirnya orang kota kemudian melirik pedesaan, di mana sih kampung sayur ini? Jadi sebuah nama kemudian menjadi daya tarik tersendiri yang bagaimana Rumah Koran sendiri menjadi wadah, dan tentu Rumah Koran ini diharapkan menjadi magnet sehingga banyak pihak kemudian ingin melakukan kegiatan-kegiatan secara bersama-sama, membangun pertanian yang lebih maju, dan tentu bagaimana pertanian ini kita arahkan menjadi arah yang digital, bagaimana pertanian dikelola secara modern. Seperti itu tadi, bagaimana kemudian petani menjadi petani online, pemasarannya dia sudah menggunakan marketplace, bagaimana dia benar-benar memanfaatkan pemasaran di dunia digital, sehingga benar-benar pemasaran ini benar-benar lebih luas dan jangkauannya jauh menjangkau hal-hal yang tidak bisa dipikirkan, dan akhirnya mampu memasarkan hasil-hasil pertanian secara luas begitu. Oke. Saya langsung ini lebih ke ranah pribadinya Mas Jamal sendiri. Sebenarnya
apa toh keresahan pribadi atau tujuan dari Mas Jamal sendiri? Di sini saya membaca salah satunya adalah rumah koran. Ayo membaca, petani membaca. Nah, itu kenapa Mas? Kenapa Mas Jamal itu dengan sangat spesifik itu membahas tentang petani membaca? Apakah sebenarnya kalau kita bisa dibilang secara orang awam atau di umum itu apabila kita mendengar petani membaca itu kayak sebuah antitesa yang kayak loh buat apa tuh petani membaca, bukannya petani itu hanya untuk ke sawah, petani itu hanya untuk bercocok tanam gitu loh. Kenapa harus membaca gitu? Mungkin Mas Jamal bisa menjelaskan gitu. Iya, jadi paradigma ini kan sebenarnya sudah lama terdengar ya, dan saya berpikir bahwa para petani itu seharusnya dia juga sarjana, dia juga harus master. Jadi petani ini bukan hanya harus mahir mencangkul, bukan, tetapi ending daripada pertanian itu kan pemasaran. Nah, sehingga ketika hal ini dikelola oleh istilahnya petani yang ilmunya terbatas dan tidak menggali potensi-potensi yang ada, dan dia tidak mengasah dirinya melalui gerakan-gerakan literasi, gerakan-gerakan membaca, tentu kita akan tertinggal. Nah, katakanlah bagaimana kemudian petani bisa menggunakan traktor atau alat-alat modern yang lain. Ketika dia tidak terus mengasah dan membaca, tentu bagaimana kemudian di era teknologi kita mengikuti perkembangan-perkembangan zaman. Nah, hal inilah kemudian Rumah Koran mencoba bagaimana mengajak pemuda-pemuda tani dan orang tua tani bagaimana kemudian tetap menyekolahkan anaknya, tetap menyarankan anaknya untuk kemudian dia berpendidikan tinggi dan mereka menjadi petani. Jadi tidak bukan menjadi sebuah kesalahan sebenarnya ketika anak-anak petani dia sarjana tetapi jadi petani. Jadi kami berpikir bahwa ketika dia seorang petani dan dia sarjana, tentu pengembangan pertanian itu akan jauh lebih berkembang dan lebih maju. Karena kami berpikir bahwa melalui pendidikan formal, melalui gerakan-gerakan membaca, berdiskusi, tentu wawasan dan pengetahuan petani akan jauh lebih luas di situ. Ketimbang kita hanya mengandalkan bagaimana ilmu yang sudah ada, terus itu saja yang kita terapkan, kan ini tidak berkembang. Jadi Rumah Koran menilai bahwa para petani juga harus sering-sering membaca, apakah melalui buku, apakah melalui informasi-informasi yang ada di koran. Nah, yang paling penting sih sebenarnya katakanlah petani menggunakan produk. Katakanlah produk yang ada di satu botol produk itu, di situ kan ada dosis sebenarnya. Katakanlah berapa dosis yang harus digunakan. Ketika para petani ini tidak bisa membaca di situ, tidak bisa memahami dosis yang ada, maka di sini kan dia tidak tepat sasaran, tepat dosis dan tidak tepat sasaran. Nah, kenapa Rumah Koran kemudian menyarankan mereka tetap membaca dan berdiskusi? Tentu arahnya ke sana. Bagaimana kita bisa memahami cara-cara pemakaian produk, cara-cara aplikasi dan pemasaran. Jadi arahnya dia ke sana. Bagaimana benar-benar pertanian ini dikelola secara maksimal dan dipahami di situ. Oke, sangat-sangat menarik, sangat-sangat menarik. Dan sebelumnya saya akan flashback Mas ya sebelumnya. Jadi ada beberapa panelis dari Max Indonesia sendiri kemarin itu juga membahas hal yang sama, keresahan yang sama. Contohnya seperti namanya Mbak Nuha, beliau itu membahas sebenarnya dia itu mengajarkan kepada anak-anak untuk bercocok tanam itu tujuannya bukan murni untuk menjadi ayo turun jadi petani, tapi setidaknya untuk anak-anak itu mereka tahu sebenarnya makanan mereka berasal dari mana. Serta dari Mas Ihsanuddin juga, beliau adalah pemilik dari Soga Farm itu, beliau juga menekankan apabila sebenarnya petani itu harus ngerti juga tentang petani itu harus mengerti juga tentang seperti takaran dosis dan lain-lain, bukan mengandalkan insting atau omongan saja. Nah, khusus anak muda, jadi di sini saya akan menyorot tentang anak muda. Menurut Mas Jamal, itu bagaimana tuh cara mengajak yang efektif atau cara ajakan yang efektif bagi mereka untuk aktif di dunia pertanian? Sedangkan stigma yang beredar sekarang, khususnya kepada
lulusan pertanian itu kayak, wah lulusan pertanian ini nggak kembali ke pertanian nih, ke bidang lain. Itu bagaimana Mas cara ngajaknya Mas? Iya, jadi rumah koran ini kan dia hampir sama dengan komunitas-komunitas lain yang bergerak di bidang yang lain. Nah, tentu melalui rumah koran ini, tentu kita ingin memperlihatkan bahwa melalui rumah koran dia bisa mandiri, dia bisa punya usaha di pasar tani rumah koran. Tentu di sini kan bisa diperlihatkan seperti apa sih eksistensi daripada rumah koran sendiri yang kemudian dia fokus di bidang pertanian. Nah, tentu kita harus mampu memperlihatkan bahwa potensi dan peluang yang ada di bidang pertanian, pertama karena hari ini bisa dikatakan bahwa belum terlalu banyak anak-anak muda yang kemudian tidak belum melirik ke sana kan. Nah, tentu melalui gerakan rumah koran ini kita memperlihatkan dulu bahwa pertanian ini oke loh. Pertanian ini mempunyai potensi dan mempunyai peluang yang ada. Nah, setelah mereka kemudian melihat, kemudian kita melakukan gerakan-gerakan kerja kolaborasi, akhirnya kan mereka mulai melihat kegiatan-kegiatan yang ada di pertanian itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian rumah koran membuat sebuah programnya adalah bagaimana kemudian ada lokasi yang kami siapkan, lokasi itu menjadi lokasi sendiri untuk masyarakat yang ada di perkotaan. Nah, tujuannya adalah bagaimana menarik minat daripada masyarakat kota, apakah dia anak muda atau dari kalangan manapun, itu datang ke desa untuk kemudian merasakan sebagai petani. Jadi tujuannya adalah bagaimana kemudian mereka mulai mencintai pertanian, bagaimana kemudian dia merasakan serasa jadi petani. Akhirnya gerakan-gerakan ini tanpa disadari, akhirnya berlanjut menjadi kegiatan-kegiatan kemaliterasi di lahan-lahan pertanian. Secara tidak langsung ketika kegiatan-kegiatan berkemah orang masyarakat kota datang ke desa, tentu ini kan akan membangun kebiasaan-kebiasaan berbaur dengan masyarakat petani, berada di lingkungan pertanian. Tentu secara tidak sadar, tentu kita akan mulai menyadari bahwa betapa pentingnya pertanian untuk kehidupan. Di tengah COVID-19 ini kan bisa dilihat di berita-berita juga di mana-mana, tentu yang mampu bertahan di tengah COVID-19 itu kan adalah pertanian. Benar. Karena ketika pertanian ini sudah lumpuh, tentu kan kehidupan juga tentu akan berhenti. Dan ketika tidak ada petani kan tidak ada makanan. Nah, dari inilah sebenarnya kami berpikir bahwa ketika tidak ada petani, tidak ada makanan. Berarti ini kan rawan untuk kehidupan. Nah, kami berpikir bagaimana kemudian itu dimulai dari diri kami sendiri, katakanlah diri saya, kemudian bagaimana mengubah dunia, bagaimana mengubah orang lain kalau bukan kita sendiri. Jadi, saya berpikir bahwa ketika saya sudah mulai mencintai pertanian, melirik pertanian dan ingin memajukan pertanian, tentu itu harus lahir di diri saya dan saya harus menunjukkan bahwa saya bangga jadi petani. Dan bagaimana kemudian saya mampu menarik minat seusia saya, tentu melalui gerakan-gerakan itu tadi. Nah, gerakan kolaborasi itulah mampu memperlihatkan bahwa ketika rumah koran mempunyai program, tentu banyak juga komunitas-komunitas lain, banyak juga instansi yang lain yang ingin terlibat di kegiatan itu. Tentu itu bisa menunjukkan bahwa kegiatan pertanian itu menarik dan ingin diikuti. Katakanlah program sedekah sayur. Jadi rumah koran ini punya program sedekah sayur ke panti-panti asuhan. Rumah koran juga punya program ketika ada bencana, rumah koran terlibat di sana dan mengajak para petani bagaimana kemudian para petani itu bisa memperlihatkan kedermawanannya mereka, bahwa para petani itu bisa hadir di manapun kondisi apapun itu terjadi. Nah, program-program inilah mampu melibatkan banyak pihak sebenarnya. Artinya apa? Artinya pertanian ini dilirik dan diminati dan banyak pihak yang ingin terlibat di kegiatan-kegiatan seperti itu. Menanggapi juga pernyataan teman-teman yang sebelumnya bahwa bagaimana kemudian anak muda tertarik, bagaimana kemudian kita memperlihatkan pertanian ini sangat menarik, ya tentu kan petani itu kan bukan dia yang harus mencangkul. Jadi semua petani yang dikategorikan sebagai petani bukan berarti yang di lahan, di sawah, tapi masyarakat yang juga menjual
produk-produk pertanian atau hasil-hasil pertanian itu kan bahagian daripada pertanian. Katakanlah rumah koran. Rumah koran kan bukan turun di lapangan mencangkul, bukan. Tetapi bagaimana rumah koran berupaya membantu memasarkan hasil-hasil pertanian para petani sehingga petani bisa untung di pasca panen, itu kan rumah koran menjadi bahagian daripada petani. Nah, bagaimana kemudian masyarakat kota, pemuda-pemuda kota ketika dia membuat marketplace atau membuat aplikasi untuk pemasaran, mereka itu kan menjadi bahagian daripada petani. Jadi menurut rumah koran bahwa petani itu bukan hanya sekedar orang yang kemudian mencangkul, tetapi berada di ruang lingkup pertanian, katakanlah dia di media yang kemudian mengangkat pertanian, berarti kan dia bahagian daripada petani karena bisa mempublikasikan kegiatan-kegiatan pertanian. Jadi banyak kemudian lini-lini yang bisa dimasuki, bisa dilakukan, dan itu menjadi bahagian daripada petani itu sendiri. Nah, itu untuk pendengar sangat bagus sekali untuk dimengerti bahwasanya petani itu bukan hanya saja yang di sawah, tapi yang terlibat di dalam proses pertanian, mereka pun juga merupakan pihak-pihak yang juga bisa disebut sebagai petani. Nah, setelah itu saya akan menyimak dari Instagram dari Rumah Koran sendiri, ternyata Rumah Koran sendiri sudah masuk berbagai media online, media online berita, liputan. Dan yang menarik perhatian saya di sini adalah tentang program Rumah Koran yang tentang seperti sedekah, wakaf, peduli bencana gitu. Itu murni dari ide Mas Jamal atau memang itu sebuah langkah spontan, Mas, itu sebenarnya? Ya, jadi ide ini sebenarnya dia lahir dari Rumah Koran itu sendiri, dan ada juga salah satu anggota Kesatuan Brimob Polda Sulawesi Selatan, bagaimana petani memberi, Polri menjemput. Jadi di masa-masa sulit COVID-19 kemarin itu lahir ide ini. Bagaimana kemudian para petani bisa berkontribusi menyalurkan bantuan-bantuan sayurannya mereka ke dapur-dapur umum atau desa-desa yang terisolasi di beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Akhirnya bagaimana kolaborasi antara Rumah Koran dengan Kesatuan Brimob Polda Sulsel, petani memberi, kemudian para Pak Brimob ini kemudian menjemput di lahan-lahan petani. Dan oleh masyarakat biasa. Akhirnya kami sepakat bagaimana petani memberi, kemudian Polri menjemput. Akhirnya ide itu lahir. Nah, di akhir tahun 2020 juga kemudian lahir program terbaru, bagaimana kemudian jangkauan sedekahnya itu bisa sampai ke panti-panti asuhan. Nah, kami kemudian menargetkan di Sulawesi Selatan, kami menargetkan ada 3 kabupaten dan 1 kota. Yang pertama adalah Kota Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar. Kita ingin menjangkau semua panti-panti asuhan yang ada di sana. Nah, target sayur yang ingin kita sumbangkan itu berkisar sampai 100 ton begitu. Ya. Jadi kita menginginkan bagaimana para petani itu bisa menjangkau panti-panti asuhan dengan tujuan bahwa para pengelola panti ini bisa terbantukan dapur-dapur panti mereka untuk anak-anak panti, dan mudah-mudahan anak-anak panti sebagai generasi bangsa ke depannya itu bisa menjadi generasi, apakah dia mau jadi petani atau jadi apa, yang jelas dia bisa membanggakan bangsa dan negara ini, dan untuk agama sih yang paling utama, seperti itu. Nah, setelah dari saya membaca dari beberapa di website dari Rumah Koran, yaitu silakan nanti bisa dikunjungi bagi pendengar, yaitu www.rumahkoran.com. Di sini sangat menarik juga website dari Rumah Koran, yang sangat informatif, sangat edukatif juga. Banyak sekali informasi yang bisa didapat dari website ini. Dan di sini bisa ditemukan satu program, yaitu satu dusun, satu rumah baca. Benar ya, Mas? Ya, benar. Satu dusun, satu rumah baca. Nah, ini sebenarnya untuk rumah baca ini emang khusus untuk pertanian atau memang ini untuk umum, Mas? Dia kan berbicara kampung sayur itu, kami berada di dataran tinggi Kabupaten Goa di daerah pegunungan.
Jadi bisa dikatakan sih mayoritas masyarakat itu petani semua sih sebenarnya. Walaupun dia seorang PNS, dia tetap punya lahan. Jadi saya masih atau dia kepala desa, dia masih tetap punya lahan. Jadi saya masih memberi kategori petani sih. Jadi dia sebenarnya gerakan cerdas tanam petani melalui rumah koran, bagaimana kemudian melahirkan baca selain rumah koran. Jadi ada tempat-tempat baca yang pedesaan, ya itu tadi melalui satu dusun satu rumah baca itu tadi, dengan sasaran bahwa ketika ada satu tempat membaca untuk masyarakat yang ada di pedesaan, aksesnya kan tentu jauh lebih dekat dan lebih mudah. Katakanlah jaraknya beda desa dengan tempat domisili rumah koran, tentu jaraknya akan menjadi di situ. Tetapi ketika ada rumah baca lebih dekat dengan rumah mereka, tentu aksesnya untuk membaca dan berkumpul itu lebih cepat dan lebih dekat. Jadi bagaimana rumah koran mencoba melahirkan ide supaya lahir baca di tempat-tempat lain. Jadi tujuannya adalah mendekatkan sih tempat-tempat yang ada di pedesaan. Jadi dia sih sebenarnya bukan hanya sekedar untuk petani, tetapi semua masyarakat yang bermukim di sana. Hanya saja kan gerakan kami fokusnya memang di petani, tapi dia terbuka untuk siapa saja, untuk umum. Nah, iya. Ini saya akan mengutarakan beberapa pertanyaan yang sebenarnya umum dan ini bisa dikatakan sebagai asumsi. Menurut Mas Jamal sendiri, bagaimana kondisi pertanian Indonesia pada tahun ini? Ini kan sudah berjalan selama 2 bulan. Menurut Mas Jamal, kedepannya itu akan seperti apa? Ya, jadi saya sih melihat karena kita punya potensi alam yang sangat melimpah sebenarnya. Jadi sebenarnya anak-anak muda sebenarnya harus bangga sebagai anak bangsa yang kemudian lahir di Indonesia yang mempunyai potensi. Tinggal bagaimana kemudian kami sebagai anak-anak muda yang istilahnya akan menjadi generasi selanjutnya, akan memegang stafet kepemimpinan, tentu harus melihat ini adalah peluang dan potensi yang besar yang harus sama-sama digali, dan potensi itu tidak boleh disia-siakan. Jadi saya optimis bahwa ke depan bangsa Indonesia tentu akan mempunyai peranan yang sangat besar, bagaimana kemudian ketersediaan pangan maupun sayuran-sayuran ya itu lahir di Indonesia, dan kita bisa berkontribusi selain di negara kita sendiri tentu untuk ke luar negeri. Seperti halnya rumah koran, sebenarnya di pasar tani itu kan kita punya pangsa pasar, targetnya pertama lokal, yang kedua keluar pulau, dan tentu ke depan kita ingin melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri. Tetapi ini kan butuh proses, dan ini tentu kami punya semangat dan optimis yang begitu tinggi bahwa kita bisa untuk ke depannya. Oke, setelah penglihatan dari Mas Jamal tentang kondisi pertanian Indonesia 2021, sekarang kan gini Mas, pada zaman sekarang dengan banyaknya media yang sudah ada, dengan banyaknya juga gerakan-gerakan yang bisa dikatakan serupa atau gerak-gerakan yang selaras dengan perjuangan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan petani, itu mungkin Mas Jamal punya pesan atau statement nggak buat rekan-rekan yang juga berjuang di bidang pertanian, entah itu media, entah itu gerakan gitu. Iya, jadi kalau saya sih lebih menekankan ke kerja kolaborasi sih. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi bahwa dari lini manapun kita melihat pertanian, kita tetap bagian daripada petani. Nah, dari hal itu tentu kolaborasi ini tentu yang harus diperkuat agar gerakan kita lebih kuat, lebih kencang, lebih lancar lagi, dan tentu bagaimana membawa pertanian Indonesia ini jauh lebih keren dan jauh lebih menarik sebenarnya. Jadi saya sih lebih menekankan bagaimana kemudian kerja kolaborasi, bukan kita menjadi saingan, tetapi bagaimana menyatukan ide-ide itu dan membawa pertanian ini jauh lebih menarik dan lebih keren sebenarnya. Jadi kemudian anak-anak muda juga
dia jangan minder jadi anak petani, dan kita juga harus bangga sebagai seorang petani bahwa para petani ini mampu melahirkan pangan, siapapun kemudian membutuhkan hasil-hasil pertanian. Karena pertanian sangat dibutuhkan, tentu kita harus punya semangat dan bagaimana kerja kolaborasi itu benar-benar bisa dimaksimalkan seperti itu. Oke. Jadi bagi pendengar Max Indonesia, jika ingin mengakses rumah koran bisa ditemukan atau bisa follow di @rumah.koran di Instagram. Di dalamnya juga terdapat beberapa link Instagram yang lain seperti TV Tani Rumah Koran, Pasar Tani Rumah Koran, Kampung Sayur, serta bisa mengakses website dari Rumah Koran yaitu www.rumahkoran.com. Mungkin itu Mas Jamal untuk pembicaraan hari ini, mungkin kita sudahi. Cukup banyak yang bisa didapat, sangat bermanfaat. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi dalam bidang atau dalam bentuk yang lainnya. Amin, amin. Oke, tak terasa hampir setengah jam kita berbincang-bincang dan saatnya kami pamit. Sebelumnya bagi ingin mengetahui info lebih lanjut mengenai Rumah Koran, bisa tadi saya sampaikan di Instagram di @rumah.koran dan di website www.rumahkoran.com. Dan jangan lupa untuk ikuti kampanye hashtag kembali ke awal bersama Max Indonesia dan Instagram @max_id di channel YouTube Max Indonesia dan website www.maxindonesia.com. Saatnya saya pamit, sampai jumpa di episode berikutnya.